di kesempatan pagi yang cerah ini, qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan rutinitas dan alhamdulillah kita semuanya masih hidup ya. Oke, masih hidup dan masih sehat. Alhamdulillah. Moga-moga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya moga-moga sehat fisik, psikis kita, sejahtera, zahir batin kita bahagia selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian kitab fikih Safinatun Najah kali ini dengan berdoa bersama-sama, yaitu doa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hidupkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mengulang di halaman 56 dulu ya, tentang syaratnya sholat sekilas. Silakan dibuka halaman 56. Bagi yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham silakan dilihat dan dipahami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faslun, utawi iki fasal syurutus sholati, piro-piro syarate salat. Iku samaniyatun ana 8. Pertama, thaharatul hadatsaini, suci saking hadas loro, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tidak boleh dalam sholat ternyata membawa hadas, diantaranya al-ngentutu ya, di ngentut itu termasuk hadas kecil, maka sholatnya menjadi batal ya, sholatnya menjadi batal. Ya, hadas besar diantaranya adalah kalau perempuan haid, nifas, kalau laki-laki ya mimpi basah. Kalau tiba-tiba pas sholat, mohon maaf mungkin saking supernya, tingkat tinggi, mohon maaf, tingkat hormonnya tinggi, ono arek wedok lewat terus kemudian terangsang sampai kemudian sholatnya aja seperti itu jelas sholatnya tidak khusyuk dan sholatnya pasti batal karena hadas besar. Oke. Wa taharatu lan suci anin najasati saking pira-pira najis. Oke, termasuk najis. Najis apa? Ya, najis yang fi thawbi wal badani. Fi thawbi ing dalem sandangane wal badani lan badani. Ini kalau mengandung najis di bajunya dan di badannya, maka sholatnya adalah batal. Ya, jadi tiba-tiba tidak sengaja baju yang dipakai itu ternyata kelupaan kena najisnya kencing, maka hati-hati yang laki-laki pakai celana, sebab celana itu jare wong Jawa celone ono. Maka saya pribadi itu kalau sebelum tidak sekolah atau santai itu ya lebih suka pakai sarung karena kati kesasar burung, kan? Kati kesasar burung. Jadi nah, samping itu the ISIS. The ISIS. Jadi kalau pakai celana hati-hati. Karena apa? Ketika air kencingnya itu nyiprat, terpecik, maka air kencing itu nyipratnya atau terpeciknya itu perkiraan kalau 1 meter, maka setengah meter itu nyiprat. Apalagi mohon maaf
caranya kalau banter. Wah itu luar biasa. Maka hati-hati yang laki-laki pakai celana. Dimungkinkan kalau di sekolahan yang biasanya kencing dengan tanpa mencopot celana, yang itu hanya mohon maaf rata-rata yang kencingnya berdiri, ya rata-rata gitu. Hati-hati. Bagi yang laki-laki kencingnya berdiri itu hati-hati. Karena apa? Intensitas nyipratnya di daerah kaos kaki. Ya, kalau kaos kakinya nyiprat digunakan sholat, ya otomatis sholatnya tidak sah. Hati-hati. Nah kalau perempuan ada yang berdiri, bahaya terus berdiri, buyar kemana-mana ya, ambiar. Maka rata-rata duduk. Ketika duduk hati-hati. Ketika mengambil air di jeding atau di baskomnya atau di apa itu ya, untuk nyiduk itu hati-hati. Jika ternyata mohon maaf ketika mengambil cibuk itu mengambil air ternyata berdiri. Nah berdiri ternyata masih ada tetes-tetes yang terakhir terus kena celana dalam ataupun kena roknya, maka sholatnya juga termasuk kategori batal. Hati-hati. Hal remeh seperti ini kalau tidak diajari maka kita nanti tidak akan bisa sholatnya sampai yamun sampai yamin diterima Gusti Allah pakai. Kalau kita tidak mengkaji masalah syariatnya, hati-hati. Ini perhatian untuk semuanya. Ya, oke. Baik bajunya, pakaiannya maupun badannya, termasuk badannya, ya terkena kencing atau mungkin kena kotoran apalah. Tadi kelupaan ya, mohon maaf, habis dari BAB, terus kemudian ada BAB-nya, kotorannya yang masih menempel di mana gitu ya. Ternyata dibawa dalam sholat, loh tiba aja tangan si ono gedang goreng yang seumpama, maka itu sholatnya juga batal. BE ini kan namanya ngaji kan kadang kejadian juga. Wal makani dan makan tempat itu demikian. Kalau memang ada najisnya itu yang najis kategori bukan makruh, maka sholatnya juga batal. Kalau kategori yang makruh yang bagaimana? Kalau ada darah kecil, mungkin habis ngukur kemudian darahnya keluar sedikit, itu makruh. Kemudian ada, mohon maaf, ulama juga menyampaikan ada yang memberikan pendapat ketika ada kotoran cicak yang memang itu tidak disengaja ada, maka ada yang masih mengkategorikan makruh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membatalkan sholat. Oke, wasitrul aurati lan ketutupi aurat, ini penting juga. Ojo sampai kemudian ketika sholat auratnya terbuka, baik disengaja maupun tidak sengaja. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak sengaja mungkin kategorinya masih aman. Kalau disengaja dalam artian pakai celana ternyata ada yang terbuka, mohon maaf mungkin selerekane lali habis dari kencing, terus kemudian lali gak ditutup langsung Allahu Akbar, sehingga yang Jawa Tengah juga ikut takbir ya, Allahu Akbar terbuka takbir, maka bagaimana? Jelas batal kalau kelihatan ya. Atau mungkin bagi yang laki-laki, karena laki-laki bukan rawan, ada yang rokok seumpama, terus kemudian kena celananya yang bagian auratnya, maka juga batal. Mungkin di atasnya lutut, antara the pusar sampai the lutut alias dengkul dan udel, di antara itu kalau terbuka maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja tidak tahu, ya memang kalau tidak tahu tidak ada hukumnya. Tapi kalau sudah tahu maka sholatnya menjadi batal. Begitu juga perempuan, jika terbuka auratnya secara sengaja maka batal. Pak, bagaimana Pak kalau kena angin ketika di sholat di atas di belakang atau di luar, kena angin nakal, ya kena angin nakal, angin yang menghembus dari belakang, atau mungkin kena tiupannya Ramadan, angin badre. Maka bagaimana? Jika memang itu memang tidak sengaja, segera ditutup dan kemudian segera dan sholat. Ada yang memperbolehkan demikian. Jadi memang bagusnya kalau pakai baju itu standarnya standar untuk aurat. Bagaimana Pak? Setidak-tidaknya bagian bawah itu pakai kaos kaki, sehingga kalaupun terbuka masih dalam kategori menutup aurat. Karena kalau terbuka dalam depan ini kan jarang, rata-rata terbuka belakang dalam artian
kelihatan auratnya. Maka paling bagus itu pakai rukuh yang terusan, bukan putus terputus antara atas dan bawah, tapi terusan paling bagus. Oke, hati-hati. Wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat. Ya, madhep kiblat. Pak, saya kalau tidak tahu bagaimana Pak sholat di tempat tertentu tapi tidak tahu kiblatnya, maka sah kalau tidak tahu. Lah kalau di pertengahan Pak, ya, seumpama di Maryam ini tidak ada yang menunjukkan dan kebetulan kiblatnya tidak jelas, seumpama tidak ada pengimamannya, mungkin di hotel atau mungkin di mana ya, yang biasanya kiblatnya tidak jelas, tapi di situ ada musola, tidak tahu arahnya kita sholat, ternyata menghadap ke selatan. Ya, ke selatan seumpama. Nah, ke selatan menghadap ke selatan, ternyata ada orang penghuni situ atau karyawan situ yang memang ngerti arah kiblat. Dia langsung sholat menghadap kiblat kalau kita barat. Ya, bagaimana? Maka sholatnya dari selatan langsung putar ke kiblat seketika itu. Apakah batal Pak? Tidak. Karena tadi tidak tahu kemudian menjadi tahu dan ada yang menunjukkan lewat gerakan itu, maka segera meniru yang benar, tidak salah dan tidak batal. Teruskan, ya. Apalagi Hanafi itu banyak gerakan juga masih diamankan. Memang kalau Syafi'i gerakan tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Jadi gerakan kalau 3 kali itu sudah batal. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak apa-apa. Oke. Wadukul waktu dan masuk waktunya sholat. Ini penting. Untuk sampai kemudian belum waktunya sholat. Sekarang sholat zuhur tidak sah. Walaupun kurang 1 menit. Ya, sholat sebelum kurang 1 menit sholat tidak sah. Hati-hati. Ini memang himbauan bagi para takmir. Itu harusnya seringkali melihat mencocokkan jam, atau paling bagus kalau bisa sholatnya itu diundurkan. Jadi kalau jamnya waktunya ada itu kira-kira 1-2 menit yang sudah ada sekarang ini. Karena memang jam yang saat ini bisa representatif betul itu yang Grand Zam-Zam yang di Mekah itu yang representatif betul. Walaupun memang di Indonesia ini menurut informasinya sudah diundur 2 menit. Ya, dari jam yang ada itu sudah diundur 2 menit, tapi lebih amannya kita jangan langsung kemudian pas 2 menit itu, baiknya ditambah 1 menit atau 2 menit lagi supaya lebih aman. Maka di sini kalau di Maryam ini baiknya jarak antara azan dan qomat itu jangan cepat, apalagi masjid sebesar ini itu baiknya harus jaraknya agak lumayan lah, kira-kira 7-10 menit antara azan sama qomat. Kalau kecepatan sakno makmumi. Di tempat saya, Masjid Al-Anwar itu jaraknya antara azan dan qomat melihat sholatnya. Kalau sholat zuhur asar kira-kira 12 menit. Kalau selain itu kira-kira 7-10 menit. Sehingga kesempatan orang untuk sholat qobliyah lebih besar. Bisa sampai kemudian qobliyah 4 kali atau 4 rakaat. Kalau di sini agak cepat karena memang kondisinya jaraknya waktunya dipercepat. Wal ilmu bi fardiyatiha lan weruh kelawan bangsane fardu. Kudu ngerti mana yang fardu, mana yang sunat. Jangan sampai kemudian yang fardu disunahkan, yang sunat difardukan. Kudu ngerti mana yang wajib. Di antaranya seperti baca Fatihah itu wajib, maka harus dibaca kecuali jadi berjamaah. Kalau berjamaah ikut Imam Syafi'i maka menjadi wajib. Ya, tapi kalau ketinggalan masih dalam kondisi ruku, maka langsung segera ikut imam. Ojo nunggu yang lainnya. Oke. Kalau Imam Hanafi memang ikut imam saja tanpa baca Fatihah karena berjamaah, itu Imam Hanafi masih aman. Oke. Wa alla ya'taqidah lan yen to ora nekotaken sapa wong fardhon ing fardhune suci min furubiha sange pira-pira fardhune salat sunatan ing sunat. Jangan sampai kemudian yang fardu jadi sunat. Oke, yang terakhir wajtina ul mubtilati lan ngeduwi pira-pira perkara kang batalaken salat. Segala sesuatu yang membatalkan salat maka dijauhi. Ini penting supaya kita sholatnya tambah hari tambah bener,
Ojo sampai sholati tambah hari tambah salah, harus tambah bener, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Setelah bener, ayo diteruskan dengan tingkatkan khusyuk dalam sholat. Bagaimana Pak? Minimal takbir, Allahu Akbar, iling Gusti Allah yang maha besar. Semua kecil, sekolah kecil, masalah kecil, rezeki kecil, semuanya besarnya adalah Allah SWT. Ini yang penting. Berarti kan tidak penting sekolah, penting, tapi jangan sampai mengalahkan keakbaran Allah SWT. Ini waya sholat yo, sholat, kerja, ini waya kerja, waya sholat. Ini penting bangunkan Allah SWT adalah besar. Gusti Allah paling gede. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Silakan tanya di bawah. Lalu saya mau nanya, itu loh Pak, yang ada orang yang sholat di tempat yang orang yang sholat yang nggak tahu kiblat itu loh Pak. Kalau misalnya dia menghadap ke selatan misalnya, terus nggak ada orang, terus tiba-tiba ada satu orang yang tahu kalau dia tuh kiblatnya tuh salah, tapi dia nggak nunjukin gerakan sholat itu, nggak berikan petunjuk gitu loh Pak. Jadi nunggu orangnya selesai baru diberitahu gitu. Gimana Pak? Sholat Terus ada orang lewat gitu misalnya, tapi tidak menunjukkan kalau dia ya, adalah, terus menunjukkannya waktu udah selesai sholat dan diberitahu. Gimana Pak? Enggak. Terima kasih, pertanyaan bagus. Bagaimana kalau ada orang sholat menghadap ke selatan, terus kemudian ada orang yang tahu, tidak segera memberitahukan, dan mungkin dia memberitahukan juga bingung piye cara ngandan ini. Masa kemudian awakmu keliru mulono kan ya, sebenarnya orang sholat kan ya apa dia. Bagaimana itu? Ya memang bagusnya tetap diberitahu. Ya ketika walaupun sholat tidak apa-apa. Mohon maaf, sholatnya keliru, harusnya menghadap ke sana supaya dia langsung segera ganti. Kalau mengingatkannya setelah sholat selesai, ada dua pendapat memang. Yang pertama, sholatnya dianggap sah dan tidak mengulang lagi. Namun jika ragu dan memang itu perlu dibenahi, perlu dibenarkan, maka baiknya mengulang lagi. Tetap menghadap kiblat yang dianggap benar secara pandangan umum. Jadi tadi ke selatan selesai, terus kemudian wah kok ragu tidak enak, baiknya diulangi supaya nanti sholatnya menjadi aman. Itu seperti itu. Jika memang waktunya ada, jika tidak ada waktunya, ya insya Allah Allah Maha mengampuni. Dan memang segala kewajiban itu tidak meminta pengulangan. Ya, segala kewajiban itu tidak meminta pengulangan. Seumpama tidak diulang, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi daripada ragu dan tidak mantap, baiknya diulang lagi. Oke, sementara itu ada lagi yang lain. Coba saja. Pak mau tanya. Coba. Kan kita sholat ya Pak ya. Dari situ nggak sengaja ada kayak semut ataupun nyamuk ya Pak ya di tempat sujud kita. Terus habis itu waktu kita sujud, nyamuk itu tadinya ketemu di sini Pak, berdarah. Itu termasuk najis apa Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika sholat ada nyamuk ya, bukan semut, nyamuk itu nempel di baduk alias kening. Ya. Setelah itu ternyata kita sujud dan nyamuk itu mati alias keluar darahnya. Bagaimana? Apakah sholatnya batal? Tidak. Itu termasuk kategori najis yang makfu. Ya, darah memang najis, tapi ketika seperti itu dimakfu oleh Allah SWT karena intensitasnya kecil, sedikit dan kecil, sehingga kalaupun dihapus silakan, dikukur pun silakan, pokoknya jangan teman-teman kukure. Ini Imam Syafi'i kembali lagi 3 gerakan batal. Kalau Imam Hanafi banyak gerakan tidak batal asal masih menghadap kiblat. Pun Allahu a'lam bishawab. Moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.